billahi ta'ala wa sunnati rasulullah sallallahu wa du'a ilal huda wa dalatal khair wa ibtigha mardatillah gurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma aghina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamina bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hafdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi taklim kita dalam kitab Ajalatus Sibak ila Makarimil Akhlaq wal Imam Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala nafallahu bihi bi ulum dan amin. Radhiyallahu ankum tarkul jidal. Kemarin kita sudah bahas tentang sabar sama syukur. Dan kita tahu sabar dan syukur ini termasuk sifat yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syukur sendiri Allah sudah menyatakan sangat sedikit hambaku yang rajin bersyukur atau yang sangat bersyukur. Wa qalilun min ibadiya syakur. Maka Nabi Muhammad SAW selalu mencontohkan bagaimana bentuk syukurnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat salat. Sehingga saat ditanya sama Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kok masih salat? Enggak, kata Rasulullah, afala akuna abdan syakur. Waktu ditanya kenapa masih salat ya Rasulullah, padahal engkau ini kan telah Allah hapuskan semua dosa kesalahanmu. Kenapa kok masih salat? Kenapa kok masih mau capek-capek bangun malam? Kata Nabi SAW, afala akuna abdan syakur. Enggak bisa enggak boleh aku ini jadi hamba yang penuh dengan rasa syukur, maksudnya Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW pun mengajarkan kepada kita, kalau lagi dapat nikmat, Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan dengan kalimat Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Itu ucapan yang diucapkan Nabi SAW ketika dapat nikmat. Misalkan ada yang ngasih baju baru, ada yang ngasih pulsa, ada yang ngasih kota, ada yang ngasih apapun hasil berupa kebaikan, kenikmatan yang kita rasakan. Tapi Nabi juga mengajarkan pentingnya syukur di setiap keadaan. Apa kata Nabi SAW? Kalau tertimpa satu hal yang tidak kalian senangi, maka ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau lagi dapat nikmat, mungkin dapat kopi, makanan, apapun yang kita dapat, di luar perkiraan kita ucapkan Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi kalau kita dapat sesuatu yang tidak kita sukai, Nabi mengajarkan kepada kita mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya. Qala al-Imam Al-Habib Muhammad bin Al-Haddad rahimahullah ta'ala nafallahu bi ulumihi fi darin amin. Ila anqal tarkul jidal, meninggalkan perdebatan. Ini bab selanjutnya, meninggalkan perdebatan atau adu argumentasi. Minal munjiyat, dan diantara hal atau sifat tabiat yang bisa menyelamatkan manusia adalah tarkul jidal wal khisam, meninggalkan perdebatan dan permusuhan, ma'a taharatil qalbi, yang bersamaan dengan bersihnya hati, minal hiqdi, daripada mandang rendah, wa ma'a qadhimil ghaid, bersamaan pula dengan menahan amarah, wal afi, yang juga selain menahan marah dan juga memaafkan. Jadi selain menahan marah dia maafkan. Wal ihsan ila zalim, kemudian berbuat baik kepada orang yang telah menzaliminya atau kepada siapapun yang berbuat zalim. Jadi dalam satu kesempatan istilahnya gitu loh, meninggalkan perdebatan beserta permusuhan bersamaan bersihnya hati. Dia aturannya bisa benci, marah sama orang, bisa ngeladenin debat, tapi dia milih tinggalkan debat, dia nggak memusuhan, hatinya dia tetap salamatus sudur, hatinya dia tetap terikat sama Allah. Bersihnya hati dari hegit, dari mandang rendah kepada orang tersebut karena dia mungkin sudah buat dolim, tapi nggak dipandang rendah, masih nggak dipandang rendah.
beserta menahan amarah dan memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang telah jahat sama dia. Ya Allah, ini akhlak yang Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW begitu. Sampai satu ketika Nabi pernah istilahnya waktu perang, Nabi sudah hadap-hadapan sama musuh nih. Kalau Nabi serang, Nabi tangkis. Alhasil musuh tadi pergi ketakutan. Ternyata Nabi hebat main pedangnya. Pikirnya dia Nabi cuma bisa perintah doang. Kalau Nabi manggil, sini, nggak apa-apa sini. Kaget dianya. Ini lagi perang, karena dia hampir dibunuh, maksudnya hampir kena pedangnya Nabi, sabetan pedangnya Nabi, dia kabur. Musuh nih, orang kafir ini. Nabi manggil, ya fulan ta'al. Itu jangan lari, itu udah minum belum? Nabi jadi kayak soft tuh. Tapi ini akhlaknya Nabi. Nabi nggak pernah dendam, nggak pernah sama orang itu yang sampai berpuluhan tahun, enggak. Lewat sehari aja nggak pernah. Lewat 1 menit nggak pernah. Marah nggak pernah. Beliau marah sama orang kafir yang merangi beliau, tapi beliau nggak pernah benci. Jadi orang tadi terenyuh ngeliat Nabi SAW. Akhirnya dia bilang, seandainya kata aku selamat dari perang ini, aku masuk Islam. Dan Allah kasih selamat, kemudian dia berjuang sama Nabi SAW. Jadi itu sifatnya Nabi, nahan marah, memaafkan, dan berbuat baik kepada orang yang bersalah, orang buat dolim. Buat baik ya tadi tuh, ditolong Nabi, dikasih akhlaknya Nabi, diajarkan kepada dia ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bentuk sayangnya Nabi Muhammad SAW sama dia. Wa hadhihi min ummahat al-fadail, ini semua termasuk induk daripada sifat-sifat mulia. Li'anna man tarakal mura'a wahtamalal jafaa'a wa 'afa 'anil zalim thumma ahsana ilayhi faqad iktahama akibatan qu'udan. Allah. Karena sebab orang yang bisa meninggalkan perdebatan, dia nggak mau, bersama hatinya yang bersih, nggak mandang tadi itu, dia maafkan orang yang zalim sama dia, kemudian dia buat baik. Ini ciri orang yang sudah mateng. Sebab tidak bisa, pasti nggak bisa ngerjakan itu kecuali ahlus sabar, orang yang sudah sabar, ahlul hadd, orang yang sudah dapat bagian besar dari Allah Subhanahu wa taala, sifat sabar, sifat kemuliaan di sisi Allah. Karena sifat manusia itu sukanya debat sebenarnya. Sadar nggak sadar kita suka debat. Nah, sudah dibilang udah nggak usah dibahas, nggak apa-apa. Nanti ujungnya apa? Diulang lagi. Akhirnya terjadi perdebatan. Sedikit, banyak, kecil, besar, itu pasti. Itu pasti. Dari perdebatan muncul nanti permusuhan. Dari permusuhan muncul rasa su'udon, rasa dengki, rasa iri hati. Makanya lebih bagus meninggalkan sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan daripada berdebat atau ngebahas suatu hal yang dibahas pun tidak datangin kebaikan. Hasilnya apa? Kenapa dibahas diulang-ulang? Misalkan hukumnya soal kunut subuh, sudah ada perbedaan pendapat, udah terima aja, nggak usah pusing. Jangan kebingungan, jangan dibahas terus jadi perdebatan. Hukumnya maulid, hukumnya ini, hukumnya itu, dibahas terusan. Hukumnya merayakan Isra Mi'raj, hukumnya macam-macam lah. Akhirnya jadi perdebatan, nggak ada ujungnya. Karena masing-masing punya nas, masing-masing punya dalil, masing-masing punya pegangan. Yang benar Allah, dia nggak benar. Yang benar Allah. Maksudnya bagaimana? Yang Allah kasih ke kalian itu semuanya benar. Tinggal kalian nyikapinnya. Itu. Waqad laka nafsul ammarah. Kadang-kadang nafsu amarah ini bilang sama kita, jika aku maafkan orang yang zalim ini, nanti dia pasti bakal ngulangin lagi. Ini nafsu ternyata yang bicara. Ini kalau dimaafkan tak bisa, ini harus dikerasin. Itu nafsu. Gak apa kata beliau di sini?
idza afatu an hadha dhalim wa samatuhu fi haqqi farubbama yazdadu utuwan wa nufura. Seandainya kata aku maafkan dia nih, dia udah zalim sama aku maafkan dia, ini pasti nanti dia malah menjadi-jadi, bakal makin kurang ajar ini. Kalau kata beliau, wa hadha huwa qaulu syayatin al-ins, ini ucapan syaitan dari golongan manusia yang bilang, udah kamu jangan maafin, itu bakal keulang lagi, bakal diulangi lagi sama dia, bakal zalim lagi, itu bakal buat buruk lagi. Udah jangan, ini ucapan syaitan kata beliau dari syayatin al-ins, syaitan dari golongan manusia, wal jin, dan juga dari golongan jin. Sebab bukan begitu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Walakin Allah qala ghairu qaulihim qala subhanah. Akan tapi Allah telah mengatakan melawan ucapan yang ini, kebalikan dari ucapan yang tadi. Udah jangan dimaafkan, nanti dia pasti ngulangin lagi, bakal makin jadi, bakal ini, bakal itu. Tapi kalau Allah, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, enggak sama kebaikan dengan keburukan, itu jelas. Idfa' billati hiya ahsan, maka hindari keburukan dengan cara yang terbaik. Billati hiya ahsan. Idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Berarti apa? Serahkan sama Allah. Kamu sudah baik, kamu sudah maafkan, kamu serahkan semua sama Allah. Nanti Allah yang merubah tadbir semua, yang mudabbir. Ya muhawil ahwal, hawil ahlana ila ahsanil hal. Alhamdulillah. Jadi gitu. Adfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jadi kalau dia sudah ini, maafkan, buat baik sama dia. Jangan malah dibalas. Ini yang dimaksud Allah. Sebab apa? Wa ma yulaqaha, enggak ada yang bisa ngerjakan itu illal ladzina sabaru, kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Dan enggak ada yang bisa sabar kecuali orang tersebut dia sudah dapatkan bagian besar dari Allah. Berarti dia termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah kan. Dalam artian begini, apa perbuatan saya ini sudah benar, nyalahkan dia. Apa perbuatan saya sudah benar, ngebenarkan dia. Kita nggak pernah tahu. Kita cuma ikhtiar usaha. Tapi ketika perbuatan kita melebihi batas dari ketentuan yang Allah ucapkan, ya tadi itu, hati-hati, kita bisa seakan-akan baik tapi ternyata kita sendiri jadi syaitan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ucapan ini paling ngeri. Ucapan ini paling ngeri. Apalagi kita nggak pernah tahu bagaimana meninggalnya nanti kita semua. Kadang kita lagi ngumpul sama, anggaplah sama kelompok kita, asik ngomongin orang yang jelek misalkan, si ini begini, si ini begini. Seakan-akan mereka yang lagi ngomongin ini orang paling baik. Begitu diingatkan, enggak, dia emang begitu kok sifatnya. Emang jauhkan bala kayak dia begini, dia omongin terus. Kamu aja nggak tahu, akhirnya jadi perdebatan nih. Ini udah mulai nih, syaitan makin ngomporin di hatinya. Nggak berhenti. Rasanya enak banget ngomonginnya. Rasanya enak banget. Kenapa? Karena dikasih madu sama daging sama syaitan, disuapin makanan. Yang satu terus ngebela dia dengan argumennya begini. Sudah diingatkan, udah jangan. Yang ingatkan pun karena kebawa emosi juga. Kamu ini kasih tahu pengen baik nggak? Aku jadi perdebatan. Makanya perdebatan ini munculnya suatu konflik pertama kali. Dan syaitan paling senang bermain di situ. Apa? Enggak, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kafar sulaiman lakin nasyatina kafaru yu'allimuna ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjih." Ini ajaran syaitan, ajaran yang bisa memisahkan seseorang dengan pasangannya.
dengan suaminya atau istrinya atau keluarganya. Gara-gara perdebatan. Na'udzubillah semua na'udzubillah. Fala budda laka man adza maka harus bagimu wahai orang yang beriman, ketika kamu dizalimin sama orang atau diganggu sama orang dan kamu ingin mendapatkan derajat yang tinggi, maka terima, hadapin gangguan tadi bil afwi, dengan rasa hati yang penuh dengan kemaafan. Kalau pengen derajat yang tinggi, kata beliau, fa in arata darajatal ula, kalau pengen derajat yang tinggi, faqabil, ya udah temuin sana, maksudnya gangguan tadi. Kamu tahu bakal diganggu di sana, kamu tahu bakal dizalimin di sana. Ya udah datengin bil afwi, tapi dengan penuh rasa maaf. Datang dia dengan pede rasa maaf. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, mu'minu fi juhri dhabbin la ya yaqidhu min yu'dih. Dan itu pasti orang beriman pasti bakal nemuin gangguan. Itu pasti, enggak mungkin enggak. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita orangnya, selama kita masih punya iman, itu pasti ada yang ganggu. Maksudnya apa? Itu ujian dari Allah buat kita. Nah, kalau kita mau derajat yang tinggi, kita bilang ya sudah, hadapin ujian tadi gitu loh maksudnya. Jangan justru kamu malah mengeluh. Hadapin, tapi dengan perasaan penuh maaf. Samperin sana, istilahnya gitu. Sebab Nabi SAW bersabda, seandainya kata nih, orang beriman itu ada di dalam lubang atau sarang, goanya, biawak, kadal, maksudnya dalam tanah, itu pasti Allah bakal nemukan dia sama gangguan. Dia udah sembunyi, udah gak mau diganggu padahal. Pasti aja. Karena Allah nguji dia. Kalau gak mau hidup dengan penuh ujian, gak mau hidup dengan penuh rasa sakit, sebagai penaikan derajat dari Allah, juga penghapusan dosa dari Allah, mati aja. Silahkan mati. Bunuh diri sekalian gitu loh. Akhirnya Allah juga yang nyiksa. Jadi bukan manusia lagi yang nyiksa. Sebab kesalahan kita sudah. Tapi kalau pengen dapat derajat yang tinggi, udah adepin, samperin semua gangguan yang pasti kita terima. Dan hadapin itu semua dengan penuh rasa maaf. Minta sama Allah kekuatan untuk menghadapinnya. Wa muqabalatul adza bimithlihi jaizatun walakinnaha tusi'ul adawah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Allah juga mengatakan dalam firman-Nya, dan kami menjadikan sebagian dari kalian untuk sebagian yang lain itu fitnah, ujian. Atasbirun, kamu sabar enggak? Kalian sabar enggak? Udah janjinya Allah. Dan ngebales dengan hal yang sama. Dipukul 1 kali misalkan, dia balas juga mukul 1 kali, itu boleh, jaizah, sah-sah. Iya, sah-sah aja, udah normal kalinya, udah nggak marah lagi. Kita ngebalas itu boleh-boleh aja, karena kita ngerasa dizalimin, balas nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi dengan catatan harus sama, nggak boleh ngelewatin dari perbuatan zalim dia sama kita. Saya dipukul sekali, balasnya sekali, jangan kamu 2 kali 3 kali, apalagi sampai keasyikan mukulin. Paham? Itu boleh kalau sama. Tapi efeknya apa? Tusi'ul adawah, makin memperluas permusuhan. Tadinya dia habis dizalimin, dia bisa sabar, dia maafkan, dia bisa tetap berbuat baik. Entah kenapa dia kena bisikan syaitan tadi, ayo balas,
Ngapain kamu maafkan? Kamu maafkan dia makin jadi. Akhirnya dia balas. Dia pukul lagi misalkan. Yang tadi habis mukulin orang yang zalim, karena dipukul sama si madlum, akhirnya apa? Ngebales lagi lah. Oh awas kamu ya, ternyata berani ngelawan kamu ya. Datang bawa temannya. Oh kamu keroyokannya, datang lagi bawa temannya. Dari 5 lawan 5, 10 lawan 10, 15, akhirnya antar suku. Akhirnya antar kelompok. Akhirnya antar geng. Akhirnya antar daerah. Dan itu kejadian hampir di setiap tempat, bahkan di Hadramaut sendiri begitu. Dari awal juga biasanya sebabnya karena salah faham, cekcok di mulut. Tarkul jidal, dia aturan tinggalkan perdebatan tadi, enggak, karena ngerasa ini wilayahku, ada apa kamu sini? Kamu ini orang baru di sini. Kan sudah ada perasaan sombong duluan dari dirinya. Dia sudah ngerasa dia yang berkuasa di situ. Makanya perasaan yang hal dengan hal yang seperti itu sampai lupa diri, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. A'udzubillah summa a'udzubillah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan keburukan itu keburukan yang sama. Ini Allah jelaskan ke kita. Boleh kita ngebalas dengan hal yang setimpal, nggak boleh lebih. Gitu loh. Kemudian kata Allah, faman afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, kemudian dia mau memperbaiki semuanya, mau suluh, mau damai, fa ajruhu 'ala Allah. Balasannya Allah yang kasih. Enggak Allah sebut berapa. Langsung hadiah dari Allah balasannya. Fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak pernah cinta kepada orang-orang yang berbuat zalim. Wal'iyadzubillah miskaful afiyah. Wasabirul musamih yakunu ajrahu 'ala Allah. Ini subhanallah ya. Dari awal belajar kitab ini nih, benar-benar kita kayaknya ditampar-tampar sama Habib Muhammad bin Lahdar. Jadi hati ini rasanya hancur kalau udah baca kitab ini. Kok semuanya ke saya sih? La ilaha illallah. Tapi ini jadi cambukan, jadi acuan kita untuk jadi lebih baik. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah inayah setelah imdad untuk kita jadi lebih baik. Jadi hamba yang soleh, umat yang soleh. Wasabirul musamih, orang yang sabar, kemudian dia memaafkan, mudah memaafkan, yakunu ajrahu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Balasannya dia, itu Allah yang kasih langsung. Fayatlub inda liqa'illah, maka dia boleh minta saat berjumpa sama Allah. Nanti Allah kasih izin sendiri kok. Kamu waktu itu maafkan orang, apa yang mau kamu minta dari aku? Kan aku bilang, balasnya nanti dari aku langsung, kata Allah. Fayatlub inda liqa'illah ma syaa wa lahu salasatu buyut fi a'lal jannah. Dan dia punya 3 rumah. Maksudnya dia dikasihkan Allah 3 istana di surga yang paling tinggi, di atas surga yang paling tinggi, di tengah-tengahnya sama di yang bawah. Maksudnya apa? Dia kaya gitu loh. Ini gambaran aja, rumah tadi mah nggak bisa dijual, nggak bisa dibeli lagi. Cuma nunjukin dia dapat balasan yang begitu besar dari Allah. Karena manusia ini biasanya mengukur segala sesuatu dengan ya apa yang ada di depan mata. Oh ini orang sukses karena apa? Dia punya rumah sendiri. Bukan gara-gara dia sholat subuhnya istiqomah di masjid berjamaah, bukan. Ini dia punya rumah sendiri, dia punya motor sendiri, sudah kredit. Itu kurang sukses manusia. Nggak bisa dipungkiri, kita pun begitu. Kadang-kadang kita suka ngebandingin diri kita atau saudara kita atau keluarga kita. Lihat si fulan itu loh, dia punya kerjaan lebih bagus. Kamu ngapain? Kerjanya tidur aja terus. Yang dibandingin itunya. Makanya Allah setiap ngasih balasan itu ngasih lihat, ada surga. Surga ini tempat balasan kebaikan. Kemudian ada rumah-rumah. Bahkan sampai Allah kasih lihat ada bidadarinya, kata Allah. Ada bidadarinya. Ada semuanya nanti di sana. Ayo, mau apa kamu? Pindah apa kamu? Dunia lagi atau apa? Tetap manusia memilih dunia.
Sudah Allah kasih gambaran begitu, masih dia milih dunia. Makanya dikasih sama Nabi SAW gambaran orang yang bisa sabar, nanti dia minta balasannya dari Allah. Dan dia, hal yang pertama kali atau yang paling dasar yang Allah siapkan, 3 rumah tadi atau 3 istana tadi. Di atas surga paling tinggi, di tengah-tengah sama di bawahnya. Dhamina biha Rasulullah SAW. Ini jaminan dari Nabi Muhammad. Yang ngejamin Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Wa fi dunya araha nafsahu min hamid adawah alladhi huwa adamul humum wa kasil khisam. Dia bisa sabar, dia bisa maafkan, yaitu as-sabir musamih tadi, mudah maafkan. Di dunia aja dia sudah tenang. Dia tenang dari apa? Dari sumpeknya permusuhan. Coba kalau musuhan, mau tidur itu mikirin, si bangsat ini lagi ngapain ya? Itu gara-gara di hati itu pengen musuhan. Enggak, kita enggak musuhan, tapi di hati dia bermusuhan. Itu mau tidur ini masih kepikiran. Akhirnya sumpek. Tahu-tahu kenapa mukanya kok jelek? Enggak apa-apa. Kan dia lagi asik bermain dengan khayalannya sendiri, khayalan permusuhannya dia. Karena dasarnya tadi. Wah, ngelihatnya tuh aduh. Padahal enggak ngelihat orang langsung, cuma di mukanya tuh terbayang terus. Bangsatnya ini orang ini musuh luar biasa katanya. Tapi orang bisa sabar, bisa maafkan, dia sudah istirahat di dunia ini, sudah menenangkan dirinya, jiwanya dari sumpeknya permusuhan. Dia bisa tidur dengan tenang, dia bisa ibadah dengan tenang, dia bisa zikir dengan tenang, dia bisa wirid dengan tenang, dia bisa belajar dengan tenang, dia bisa kerja dengan tenang. Alladzi huwa adamul humum. Sumpek gara-gara musuhan itu, sumpek di antara sumpek yang paling besar. Selain masalah duit, gara-gara permusuhan. Sebab tadi cekcok sedikit aja. Kadang-kadang maaf, kita nih suami istri, kadang-kadang aja gara-gara cekcok sedikit, nggak saling tegur sapa. Akhirnya apa? Mau tidur, abang yang nggak enak mau tidur, Nina juga nggak enak, baru mau tidur nih. Apalagi satu kasur misalkan, kayak suami istri, ngadep itu balik-balikan. Matanya nggak ada yang merem, saling sumpek. Ini contoh kecil, dan di luar sana banyak lagi yang lebih besar. Gara-gara apa? Si suaminya nggak bisa maafkan, si istri juga nggak bisa maafkan. Padahal cuma gara-gara tadi itu, si istri minta tolong belikan gula, dibelikan garam, si suami minta buatkan kopi, yang kemasuk garam, selesai. Akhirnya 2 hari, 3 hari, terakhir juga apa kita cerai. Karena gara-gara hal kecil begitu orang nggak teguran. Alhamdulillah, nggak mau saling maafkan. Jadi dia sudah sumpek di dunia ini, sumpek gara-gara permusuhan. Itu sumpek yang hakiki, termasuk kesumpekan yang besar. Dan hal tersebut sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Abghadur rijal ilallah al-aladul khasim. Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ngejaga permusuhannya. Jadi dia nggak mau maafan, nggak mau baikan. Udahlah, tunggu dia dulu lah, nggak mau tahu aku pokoknya. Dia salah kok, dia yang zalim duluan. Harus dia yang minta maaf. Yang satu lagi, biarin. Kenapa dia masih mau begini? Nah, ini orang-orang yang begini nih, orang yang paling Allah benci. Jaga hati itu berat banget. Mau maafkan itu berat, kita manusia. Tapi kita dituntut begitu untuk apa? Dapat derajat yang tinggi. Ini enggak lain enggak bukan buat Allah kok. Apa untungnya kita jadi orang baik? Enggak ada untungnya buat Allah. Apa untungnya kita jadi orang jahat? Enggak ada untungnya buat Allah. Tapi dari sini kita paham bagaimana Allah pengen berbuat untuk kita. Enggak ada yang Allah inginkan kecuali kebaikan. Enggak ada yang Allah inginkan untuk kita kecuali semuanya kebaikan, kemuliaan. Enggak ada yang lain. Cuma kitanya kadang-kadang yang ngejauhin kebaikan tadi, ngejauhin kemuliaan Allah siapkan.
ngejauhin anugerah yang Allah siapkan. Mudah-mudahan Allah dekatkan kita semua dengan kemuliaan dan Allah muliakan kita dunia sampai akhirat. Nah, dikit lagi nih. Waqala sallallahu ana za'imun liman tarakal mura'a wa huwa muhiqqun bi baitin fi rabadil jannah wa baitun fi wasatil jannah wa baitun fi a'lal jannah. Waqala sallallahu man afa indal qudrah afallahu anhu yaumal usrah. Allah. Kata Nabi SAW, ana za'im, aku jamin bagi orang yang meninggalkan perdebatan padahal dia benar nih. Apa jaminan Nabi? Bibaitin, aku udah kasih dia rumah, istana tadi maksudnya, di surga yang paling tinggi. Maksudnya anggaplah tempat yang paling mahal kayak di Balikpapan nih, tempat tingginya di mana? Gang Rambutan, misalkan tempat yang termahal, yang terelit, ya dah. Kata Nabi, aku jamin dia punya satu rumah di situ. Ini loh, ini Nabi, Allah menyiapkan pahala itu sebagaimana pola pikir manusia. Ya tadi itu, kesuksesan orang dilihat dari kerjaannya, punya rumah sendiri, terus nggak usah dibohongin. Kita manusia pasti ngakar dari situ. Nggak kita bilang, enaknya, masya Allahnya orang itu. Dilihat enggak, dia miskin, bukan. Sholatnya dia masya Allah, dia ngajinya masya Allah, orangnya ramah, orangnya baik, dia benar-benar ngikutin Nabi SAW. Tidak pernah kita iri sama orang begitu. Rata-rata kita bilang apa? Masya Allah ya orang itu ya, punya kerja sendiri lah, bisa beli mobil sendiri, bisa beli rumah sendiri, bisa beli apartemen sendiri, bisa beli ini sendiri. Dia ini aja cari duit sendiri. Itu standar kita. Oh ini sukses. Kata dia. Akhirnya gue jelaskan, enggak, kamu ini ngomongin akhirat terus, kamu hidup di dunia. Bukan kita nggak mau ngasih tahu. Jadi perdebatan, akhirnya jadi permusuhan, makin panjang urusan. Jadi mending tinggalkan. Oh iya, masya Allah, mudah-mudahan Allah kasih kamu dengan hal yang sama, apa dunia seperti dia. Makanya kata ulama, radina qismatal jabbar fina, kami ridho sama pemberian Allah al-jabbar kepada kami. Lana ilmun walil juhali malun, kami Allah berikan ilmu, kata beliau, dan bagi orang bodoh dikasih harta. Akhirnya dengan ilmu kami diarahkan oleh Allah menuju ke hadrat Allah. Tapi orang dengan harta diarahkan oleh Allah menuju ke mana? Kehancuran lebih dekat. Ini beliau berbicara secara umum. Kenapa? Karena ada orang-orang yang menginfakkan hartanya. Ada ini, itu kita nggak bahas itu. Dari 1000 orang, 1-2 orang aja yang begitu. Lebihnya lebih suka makin hartanya untuk hal yang tidak diinginkan, yang tidak disarankan, yang tidak dibolehkan oleh syariat. Bibaitin fi rabadil jannah, bibaitin fi wasatil jannah, bibaitin fi alal jannah. Ini jadi Nabi yang jamin dia dapat istana di tempat yang tinggi, yang tengah, sama yang paling bawah sekalipun. Kemudian kata Nabi juga, barang siapa yang memaafkan padahal dia bisa untuk ngebalas, kan boleh tadi tuh. Jazaa'u sayyi'ati sayyi'atu misluha, balasan keburukan yang sama, kan boleh sebenarnya nih. Nabi SAW, faman afa indal qudrah, barang siapa yang mampu memaafkan saat dia mampu membalas, apa balasan dia? Afallahu anhu yaumal usrah, Allah akan maafkan bagi dirinya pada saat hari al-usrah, hari kesusahan yang hakiki. Kapan itu? Waktu kita di mahsyar, itu betul-betul kesusahan. Masing-masing dari kita sudah nggak saling kenal, semuanya sibuk sama urusannya masing-masing, cari keselamatan, cari perlindungan, cari keamanan, cari pertolongan. Sudah nggak mau tahu lagi. Abah sama anak sudah nggak saling kenal, istri sama suami sudah nggak saling kenal, masing-masing. Nah kalau dia bisa maafkan, Allah maafkan you nanti. Oh si ini kemarin pernah maafkan, sebab dia lagi apa, misalkan dia mampu bahas tapi dia maafkan, sudah aku maafkan dia. Akhirnya dipindah sama Allah dia ke tempat yang aman, enggak ikut tercampur dengan orang-orang yang lagi kesusahan. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan sedikit manfaat.
dan bisa menjadi sebab kita semua dapat hidayah untuk meninggalkan jidal atau perdebatan. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.